Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan teks akademik, artikel ilmiah. Yang pertama yaitu bagian judul daftar pustaka dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dan dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Yang kedua, judul disampaikan secara ringkas dan jelas. Kalimat yang memungkinkan digunakan sebagai judul adalah kalimat tanya, meskipun hal tersebut sangat jarang. Yang ketiga yaitu judul yang ringkas adalah judul yang pendek tetapi padat akan makna. Tentang faktor kejelasan dapat isi tulisan secara keseluruhan termasuk variabel-variabel yang dibahas Wiranto 2003. Yang kedua yaitu daftar pustaka yang dalam bahasa Inggris disebut referensi atau bibliografi, merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Yang kedua itu daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal atau terbitan lain yang digunakan acuan dalam menulis. Yang ketiga itu daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menggunakan aturan tertentu. Lanjutnya yaitu aturan penulisan daftar pustaka adalah sistem Harvard dan sistem yang dikeluarkan oleh APA atau American Psychological Association. Yang kedua itu prinsip yang paling mendasar pada penulisan daftar pustaka adalah bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar harus disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulisan hal tersebut. Hal ini berlaku bagi baik penulis asing maupun penulis Indonesia. Contoh pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Yang kedua itu kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah yang pertama, pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. Yang kedua, alasan tentang terpentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan ketiga, cara dalam hal pendekatan metode dan terkini yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Yang ketiga itu pada bab pendahuluan sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan dan khusus untuk artikel penelitian. Sudah disinggung pula keterkaitan antara penelitian yang dilaporkan pada artikel tersebut dan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Pendekatan metode dan teknik belum diuraikan lebih jauh pada bab pendahuluan, tetapi baru diberitahukan kepada pembaca. Uraian yang lebih terperinci mengenai hal tersebut disajikan pada bab tinjauan pustaka untuk teori atau konsep atau filsafat ilmu, baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual, dan pada bab metodologi penelitian untuk metode dan teknik hanya pada artikel penelitian. Yaitu contoh pendahuluan. Pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan education for the fashion selanjutnya disebut EFSD menjadi isu mutakdir di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal dan informal atau PNFI. Muatan EFSD terinteraksi dalam pembelajaran di persekolahan mulai dari taman kanak-kanak TK sampai dengan perguruan tinggi.
Begitu pula dalam pendidikan non formal dan formal yang dimulai dari pendidikan anak usia dini PAUD kesetaraan paket A, B, dan C, berbagai kursus keterampilan, keaksaraan, fungsional, pemberdayaan perempuan yang gender, dan berbagai program pendidikan kecakapan hidup lainnya. Pertanyaan adalah atau itu EVSD. Tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah membangun kapasitas komunitas dan berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam praktik pendidikan non-formal dan formal yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang mengarah kepada sustainable. Selanjutnya yaitu bab tinjauan pustaka Badri. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibanding-bandingkan sesuai dengan klasifikasi data. Interpretasi individual dari setiap data diakumulasi dan digeneralisasi untuk membentuk teori baru. Pada bab pembahasan terletak keunggulan penelitian yang dilaporkan pada artikel itu. Selain itu, pembahasan juga meliputi apakah kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian dilaporkan ini. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Seandainya bab pembahasan tidak direalisasi dengan genre mikro diskusi dan atau meliputi eksplanasi, tetapi dengan deskripsi saja, hakikat pembahasan itu hilang dan yang terjadi adalah pemaparan belaka. Padahal pada bab itu diperlukan penjelasan tentang perbandingan antar klasifikasi data, justifikasi apakah teori yang digunakan dapat memecahkan masalah penelitian atau tidak, dan pembenaran atau penolakan terhadap temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Semua itu hanya dapat dilakukan dengan genre metro diskusi, bukan deskripsi. Bab contoh simpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bab simpulan untuk artikel konseptual. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka, genre metro yang digunakan pun sama dengan genre metro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.